Nah, sebelum kita memulai seperti tadi nih, kita baca Al-Fatihah dulu kepada pengarangnya nih, Syekh Az-Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Singkat aja, ini muqaddimah dulu nih. Muqaddimah kitab taklim. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Segala puji bagi Allah yang mengutamakan Bani Adam manusia bil ilmi wal amal dengan ilmu dan amal ala jami'il alam, di atas semua alam. Maksudnya begini, segala puji bagi Allah. Tadi kan pujian ada 4. Nah, kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu menciptakan manusia. Manusia ini mempunyai nilai utama, artinya dia mempunyai keutamaan dengan 2 hal. Pertama dengan ilmu, kedua dengan amal, mengamalkan ilmunya itu. Misalnya kita tadi belajar akidah. Allah Allah itu maha awal, maha akhir. Allah itu ada. Nah, jadi kita menggantungkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amal, dan melaksanakan. Jadi semua ilmu kita niatkan hanya untuk diamalkan. Begitu, gak ada niat-niat lain. Kita untuk amalkan. Ya nanti kalau diamalkan nih, ilmu kalau kita diamalkan, misalnya ilmu akidahnya, ilmu akhlaknya, dia akan membersihkan hatinya, dia akan menghapus kebodohan, dia akan menjadi petunjuk, menjadi jalan petunjuk, begitu tuh. Ala jami'il alam, di atas semua alam. Artinya kalau manusia dia mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya, maka dia mempunyai keutamaan dari makhluk yang lain. Kalau tidak mempunyai ilmu, bisa jadi lebih rendah nanti. Wassalat, ya, lebih rendah dari makhluk yang lain. Dari anjing pun juga lebih rendah kita kalau nggak punya ilmu. Makanya orang harus berilmu gitu, Ted. Nah, ya benar. Biar tidak lebih rendah daripada anjing. Karena kalau orang cuma hidup, anjing pun hidup. Benar-benar. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Wassalatu, dan salawat dan rahmat Allah, wassalamu, dan keselamatan ala Muhammadin, semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sayyidil arab wal ajam, tuan Arab dan Ajam. Ini salatu wassalamu tadi juga ada kan. Memang kita ini dianjurkan untuk selalu bersolawat dan membaca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama malam Jumat nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya banyak-banyak gitu. Minimal 100 pagi dan sore. 100 minimal. Kalau mau banyak 300. Kenapa kita dianjurkan bersolawat kepada Nabi Muhammad itu, kenapa tuh, Ter? Kenapa dianjurkan? Pertama, kita sebenarnya yang membutuhkan gitu. Kita butuh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena begini, ada dalam Al-Quran begini, hal jazaa'ul ihsani lil ihsan, bahwa orang yang berbuat baik, dia akan mendapatkan kebaikan. Nah, kalau kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka solawat kita itu memantul kepada kita. Jadi akhlaknya Nabi itu masuk ke dalam hati tuh. Sallallahu alaihi Muhammad sekali, maka nanti akhlaknya yang baik dari Nabi itu masuk ke dalam kita, ke
ke dalam diri kita sehingga kita punya akhlak yang baik. Di dalam akhlak, dalam akidah juga begitu. Perbanyak selawat sallallahu alaihi Muhammad. Nanti akidahnya Nabi itu, akidahnya Nabi Muhammad ini masuk ke dalam diri kita. Begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti ilmunya juga masuk, ilmunya Nabi Muhammad masuk ke dalam diri kita, begitu. Jadi kalau ada apa-apa, kita ini selalu baca selawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu usaha secara batin. Secara zahir, nah, kalau kita mau dapatkan ilmu Nabi Muhammad, belajar. Kalau mau dapatkan akhlaknya Nabi Muhammad, belajar akhlaknya Nabi Muhammad, begitu. Kalau mau dapat kekayaan, karena Nabi Muhammad itu ada dalam keadaan kaya sekali, kita baca salawat sallallahu alaihi Muhammad, nanti masuk juga kekayaannya Nabi Muhammad. Kesabarannya masuk. Kita misalnya lagi diuji nih, diuji lagi gak punya duit, baca salawat. Nanti ada kesabarannya Nabi Muhammad masuk ke dalam diri kita tuh. Nah, itu masuk hal jazaa'ul ihsan lil ihsan. Bahwa kita itu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita ini mendapatkan pertolongan Allah sebagaimana Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya kita nih seperti hidupnya Nabi Muhammad, begitu. Kita tenang. Mau tenang, baca salawat agar kita dapatkan ketenangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu tuh. Kita mau berantem. Kalau orang emosi, sholawat juga bisa tat. Oh iya, orang emosi baca sholawat banyak-banyak, emosinya hilang. Tapi banyak ya. Kalau masih 10 doang sehari kurang. Minimal ya awal-awal 10. Kalau sudah mampu 10 setiap hari, tambah jadi 100. Kalau 100 sudah bisa, tambah 1000. Kalau sudah 1000 nih, udah istiqomah makan 1000 dulu, 1000. Coba 2000. Sehari coba 3000. Kalau nggak bisa, tiap malam Jumat misalnya 4000 tiap malam Jumat, begitu tuh. Dikit-dikit. Jadi itu diantaranya faidah kita sholawat kepada Nabi. Kalau kita bahasakan kita menjadi Nabi, itu bahasanya terlalu tinggi. Tapi kalau kita ini menjadi punya akhlak seperti akhlak Nabi, itu bagus. Jadi Bang siapa nih? Bang siapa ya? Namanya tadi? Hanif. Bang Hanif nih. Kalau lagi gelisah baca sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nanti tenang tuh. Itu misalkan kalau lagi disakitin ceweknya, sholawat gimana tuh Tad? Sholawat ada nanti solusinya. Oh, Sallallahu alaihi Muhammad. Ada solusinya beneran. Dan solusi yang paling cepat itu sholawat itu. Kalau bisa jadi ceweknya nanti ganti yang lebih cantik. Tapi begini, kalau masih MTS ini gak usah mikir cewek. Lagi pacaran dia Tad, gimana tuh Tad? Kenapa? Udah cewek dia Tad. Kalau punya cewek, cuma begini ya. Semuanya sudah ditulis jodohnya. Kalau cewek-cewek nanti mondok kan? Bang Hanif nih mondok nanti. Ceweknya sudah nikah. Biasanya cewek kan nikahnya masih muda. Kalau di sini gitu. Kalau cowok kan masih mau S1, masuk S2, mau S3. Ya cewek juga begitu bisa. Cuman kalau di sini adat di sini tuh ya ada juga sih yang S1 sampai S3 juga. Oh iya Tad, sekalian nih Tad. Nah, kalau misalkan pacaran itu boleh nggak sih Tad? Nggak boleh. Atau apa gimana tuh? Nggak boleh Tad. Begini, hubungan perempuan dan laki-laki itu hanya boleh artinya kita bisa SMS-an, kita bisa pegang tangan, kita bisa pandang-pandangan. Itu setelah menikah. Kalau sebelum menikah semuanya haram. Kenapa nggak boleh gitu? Kenapa tidak boleh? Alasannya apa itu? Ada dalam kaidah.
Al-aslu fil afdha, hukum asal di dalam hubungan dengan perempuan. Afdha itu artinya alat kelamin. Hukum asal laki-laki dan perempuan itu haram. Makanya kita yang bukan mahram ya, yang ajnabi itu haram itu pegang tangan, cium-ciuman, WA, SMS, semuanya haram. Waduh. Oke tat haram berarti haram ya tat ya, tidak boleh gitu ya tat ya. Tidak boleh. Tetapi ketika misalkan sesuatu yang tidak boleh tersebut dilakukan, tetap dijalankan, gimana tuh tat konsekuensinya tat? Oh, konsekuensinya banyak konsekuensinya. Apalagi masih pelajar MTS begini kelas 3. Waduh. Ya tat, sebutin tat konsekuensinya tat. Banyak konsekuensinya. Misalnya nih belajar jadi hilang semangatnya gitu. Terus ya namanya juga ada anak muda begini aja, banyakin sholawat, mungkin nanti ada solusi-solusi dari Nabi Muhammad begitu. Kalau darah muda kan semakin dikasih nasihat kadang semakin kabur ya. Iya, semakin kabur tat. Ayah tat. Tapi yang penting kita tahu, oh ini tidak boleh. Begitu aja dulu, tidak boleh. Kalau lagi menggebu-gebu begitu, ya namanya juga tidak boleh kan? Ya, tetap tidak boleh. Kalau melanggar, istighfar, begitu. Jadi pegangan-pegangan tangan. Aduh, kalau saya kan juga pernah muda juga kan. Berarti tat ya tuh. Jangankan ciuman, pegangan tangan, chat-chatan aja tuh haram nih tuh. Nggak Beneran? boleh nih. Karena menimbulkan hawa nafsu syahwat tadi. Ya banyak loh. Iya. Tetapi ketika Hanif nggak bisa meninggalkannya, udah sholawat aja udah biar diurus lah sama Nabi sama Tuhan gitulah ya tat ya. Benar, iya benar. Solusi gitulah. Nah itu nanti dalam kaidah ini, alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal. Nanti ini manusia mempunyai keutamaan, faddalah, mempunyai fadilah apabila ilmunya diamalkan. Punya ilmu, apa ilmunya? Chat dengan cewek haram. Itu ilmu itu. Ilmu doang. Ketika diamalkan haram. Tulis. Haram. Enggak, itu ilmu itu. Bahwa misalnya kita chatan dengan anu ya. Dengan pacar. Chatan dengan pacar, misalnya nih kita tahu nih haram ya. Itu kan ilmu. Kalau diamalkan baru kita punya keutamaan. Begitu. Kalau enggak, oh berarti enggak ini. Kalau terlanjur istighfar atau sholawat. Begitu. Wa ala alihi wa ashabihi. Gimana? Tadi istighfarnya sama sholawatnya berapa kali tadi? Sehari 10 kita ya kalau bertahap gitu teh. Iya, 10 dulu. Coba 10 selama sebulan. 10 tiap hari ya. 10 tiap hari. Tulis. Istighfar dan sholawat 10 gitu. Tiap hari selama sebulan. Nah, ini namanya lagi terapi nih. Dan sholawat. Benar. Apa tat? Sholawatnya apa tat? Sholawatnya ambil yang pendek. Sallallahu ala Muhammad misalnya. Oh, sallallahu ala Muhammad. Tadi sallallahu ala Muhammad, sholawat rahmat sama istighfar tuh 10 kali tuh. Astagfirullah, begitu. 10 kali doang. Nanti kalau sudah sebulan nih meningkat kita 100. 10 aja dulu. Siap. Ini perintah guru ini harus dijalankan ini. Begini, itu namanya
ilmu namanya, ilmu. Kalau sudah tiap hari dikerjakan, astagfirullah, astagfirullah, itu namanya amal. Artinya ilmunya diamalkan. Nah, kalau ilmu dan ilmunya sudah diamalkan, dia mempunyai keutamaan. Nah, ini yang kita sekarang sedang baca nih. Begitu tuh. Mukaddimahnya belum, sebentar lagi. Bagaimana? Nah, bagaimana tuh nih? Gimana penjelasan Ustadz tadi? Ya. Masuk ke begini gini. Kalau kie tapi kie kurang kie iya tadi cuma nulis ini ketika orang dianjurkan bersolawat. Nah, pacaran itu haram. Nah, baru ada 3 tulisan itu, istighfar 10 kali dan bersolawat 10 kali. Nah, Ya, bagus itu sudah. Karena ini masih mukaddimah, belum masuk mukaddimah. iya. Yang penting di mukaddimah ini adalah mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu untuk diamalkan. Al ilmu lil amal. Bahwa ilmu itu diamalkan. Kalau sudah begini nih, kalau sudah kita berpikir bahwa ilmu untuk diamalkan, sudah aman. Artinya kita punya ilmu itu nggak ada tujuan lagi selain mengamalkan ilmunya, begitu. Ilmu harus diamalkan. Tulis, ilmu diamalkan. Kalau nggak diamalkan gimana tuh, Tad? Kalau ketika kita sudah mendapatkan ilmu gitu, nah tapi kita itu Tad nggak diamalkan, Tad, gimana tuh? Oh, kalau tidak diamalkan apa tuh ada nazamnya tuh. Ada yang begini, kalau ilmu itu tidak diamalkan, berarti dia nanti sebenarnya tidak mengamalkan ilmu itu kan macam-macam. Misalnya nih, sholat kan sholat wajib, lalu dia tidak sholat, oh maka siksanya lebih berat dari orang yang bodoh itu. Oh, berarti siksaan orang yang sudah tahu itu lebih berat daripada yang tidak tahu gitu, Tad. Iya. Nah, tuh Hanif tuh pacaran itu haram. Ketika Hanif sudah tahu pacaran itu haram tapi tetap dilakukan, siksaannya tambah berat tuh. Nah, tulis tuh, catat tuh. Orang yang sudah tahu tetapi tidak menjalankan maka siksaannya lebih berat. Itu dicatat tuh. Kita lanjut, Tad. Sudah masih tinggal ya. Ini. Wa ba'du falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ila al-ilmi wa la yasilun. Ini muqaddimah nih. Falamma ra'aitu katsiran, setelah saya melihat banyak min tullabil ilmi, para pencari ilmu, fi zamanina, di zaman ini, yajidduna ila al-ilmi wa la yasilun, mereka bersungguh-sungguh belajar ilmu wala yasilun, tapi tidak sampai. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi, ini kok wala yasiluna ila, ini mungkin dia tidak mendapatkan manfaat dan buah ilmunya. Wa hiya al-amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Wan nashru wa ya'lamu bihi, ini harus cari kitab kuningnya, ini jangan kitab putihnya ini. Wan nashru yuhramun, dan mereka tidak bisa menyebarkan ilmunya. Jadi menurut kitab ini ya, di zaman ini banyak orang yang belajar sungguh-sungguh tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya.
dan tidak bisa menyebarkan ilmunya. Karena apa, Ustaz? Ini lima annahum akhtau tara'iqahu wa taraku syara'itahu. Mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmunya, tidak bisa mendapatkan buahnya, tidak bisa mengamalkannya karena mereka salah jalan dan meninggalkan syarat-syarat ilmu. Nah, jadi di sini kita akan belajar agar kita tidak salah jalan di dalam mencari ilmu dan belajar agar memenuhi syarat-syarat ilmu agar manfaat dan buah dari ilmu bisa kita dapatkan gitu. Ini ada anunya nih, ada pepatahnya ini. Wa kullu man akhta'at tariqa dhallah wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Semua orang yang salah jalan maka dia tersesat dan tidak sampai kepada tujuan sedikit atau banyak. Begitu tuh. Kalau salah jalan. Karena begitu, ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutub. Maka saya ingin menjelaskan cara belajar kepada para pencari ilmu ala ma ra'aitu sesuai yang saya lihat di dalam kitab. Wa sami'tu min asatidhi dan saya dengarkan dari ustadz-ustadzku ulil ilmi wal hikam. Mereka adalah orang yang mempunyai ilmu dan mempunyai hikmah-hikmah. Tujuannya raja'an ad-du'a ali minar rawibina fihi. Semoga ada orang yang mendoakan saya gitu. Kalau orang baca kitab ini semoga dia mendoakan. Tadi kita doakan ini Syekh Az-Zarnuji ini. Kita doakan. Al-mukhlisin bil fauzi wal khalas. Ini tujuannya. Agar kita mencari ilmu itu ikhlas. Agar ikhlas. Fi yaumiddin wal khalasi fi yaumiddin dan selamat pada hari pembalasan. Nah, begitu. Jadi kita ini belajar dan mengamalkan ilmu agar kita ini selamat di dunia dan akhirat. Nah, begitu gampangnya tuh. Ba'da mastakharatullah ta'ala fihi, setelah saya salat istikharah. Gitu tuh. Jadi yang nulis ini kitab apa? Syekh Zarnuji ini salat istikharah dulu baru nulis kitab ini. Jadi ini memang kitab benar-benar mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk menulis ini. Baru nulis tuh. Wa sammaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'allum. Ini nama kitabnya Ta'limul Muta'allim. Ini dasar ini di pesantren ini. Wa ja'altuhu fusulan, pasal-pasalnya sebagai berikut. Faslun 1 fi mahiyatil ilmi wal fiqhi, tentang hakikat ilmu dan fikih. Apa ilmu nanti dijelaskan. Faslun fin niyyati fi hali ta'allumih, tentang niat ketika belajar. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki watsabati, tentang mencari ilmu, mencari ustadz, mencari teman dan konsisten. Ini nanti cara mencari temannya dikasih tahu di sini nih. Teman yang apa yang perlu kita jadikan teman, begitu. Ada. Bab ketiga. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Yang keempat, pasal mengagungkan ilmu dan pemilik ilmu. Ini penting nih. Kalau ketika belajar itu penting ini. Faslun fil jiddi wal muwadhaba wal himmah. Pasal tentang kesungguhan, konsistensi dan kemauan yang tinggi. Faslun fi bidayati sabki wa qadrihi wa tartibihi. Pasal awal belajar dan kadar belajar dan tertibnya. Kita belajar apa dulu? Ada nanti ini di sini nih.
Faslun fit tawakkul, pasal tentang tawakal. Faslun fi waktu tahsil, pasal tentang waktunya. Ini kapan waktu belajar yang bagus, ada nanti ini. Faslun fi syafaqah wan nasihah, pasal tentang kasih sayang dan memberi nasihat. Faslun fil istifadah, pasal belajar. Pasal keberapa ini? Mencari tambahan ilmu, istifadah. Faslun fil wara' halat ta'allum, harus wara'. Oh ini yang tadi mengenai yang mengenai pacaran nih. Ini dibahas di sini nanti. Fil wara'i halat ta'allumi. Harus wara' ketika belajar, artinya meninggalkan yang haram-haram biar ilmunya bermanfaat. Kalau ketika belajar nih kita tidak wara', emang ini ujiannya ya, ujian orang yang belajar begitu tuh. Makanannya dijaga, matanya dijaga. Makanya bagus kalau di pesantren tuh, bagusnya begitu. Dia dijaga benar-benar matanya, nggak lihat cewek kalau di pesantren. Harus meninggalkan yang haram. Berarti gitu ya, orang yang belajar harus meninggalkan yang haram agar ilmunya bermanfaat gitu kan. Benar-benar. Itu kalau ada misalnya makan, misalnya kita mencuri di warung, ganti itu. Misalnya di kantin sekolah gitu, ganti biar ilmunya bermanfaat. Faslun fi ma yurithul hifdha wan nisyan, pasal yang menambah hafalan dan menyebabkan lupa ada. Faslun fi ma yajlibu rizqa wa ma yamna'uhu, pasal tentang yang menarik rezeki dan mencegah rezeki. Wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus, dan menambah umur dan mengurangi usia ada. Ini kan belajar gitu, belajar bagaimana agar rezekinya semakin banyak. Nanti ada. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Yang memberi taufik adalah Allah Subhanahu wa taala, saya bertawakal kepada Allah dan kembali kepada Allah. Udah muqaddimahnya. Besok malam kita baru masuk pasal. Bagaimana? Sudah malam ini? Sudah dulu ya? Ya. Terima kasih, Dad. Siap. Malam apa ya? Malam Sabtu sama Jumat yang jam 9 ya? Malam Kamis sama malam Jumat. Jam 9. Iya. Yang lain-lain? Yang lain insya Allah bisa. Jam berapa? Jam 8. Oh siap. Nanti WA aja deh. WA jam berapa, gampang ini urusan begini. Mumpung. Tapi begini, saya nanti kayak ada kalau sekarang nih PPG ya. Kan sekarang lagi nggak ada jadwal gitu. Bisa. Nanti kalau ada jadwal mungkin agak ya kondisional nanti kita insyaallah. Oke, siap. Kita baca doa dulu, semoga kita bermanfaat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqih lana wa qarabatin lana fidina. Amin. Al-Fatihah.